warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adela Permatasari dengan NIM 21201174 dengan rekan saya yang bernama Zevanya Wicaksono Rindia dengan NIM 212011066. Di sini kami akan mewawancarai narasumber yang bertema tentang kepribadian atau personality. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu ya Mas. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Muslimin. Untuk pekerjaannya Mas? Pekerjaan saya di Koperasi Karyawan Cakra Sejahtera sebagai staf akunting. Dari sudut pandang Mas ya, kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu sendiri adalah karakter dari individu yang tumbuh dari lingkungan. Mungkin Masnya bisa menceritakan kepribadiannya Mas seperti apa? Kalau kepribadian saya orangnya lebih ke humoris, santai, terus ya mungkin negatifnya lebih gampang menyepelekan suatu hal. Dari situ menurut Masnya kepribadian yang negatif itu yang seperti apa? Bisa dicontohkan sama dijelaskan? Kepribadian negatif itu kepribadian yang merugikan banyak orang sih menurut saya. Contohnya kayak kepribadian yang egois, keras kepala, tidak mau menerima masukan, terus mencoba melakukan sesuatu hal itu juga termasuk kepribadian negatif. Jadi seperti itu, jadi merugikan orang. Dari faktor-faktor yang menyebabkan kepribadian negatif itu Masnya seperti apa Mas? Mungkin tuh dari lingkungan sekitar ya, karena dari didikan kedua orang tua, didikan dari kecil kita berkunjungnya sama siapa, itu yang mempengaruhi kepribadian seseorang sih. Nah, kan kepribadian negatif itu seperti itu ya Mas. Apakah kepribadian negatif itu bisa diubah? Kalau menurut saya bisa sih, tergantung personalnya diri sendiri gitu. Jadi meskipun orang lain berusaha merubah kepribadian negatif itu, tapi kalau dari sendirinya tidak mau berubah, itu juga tidak bisa berubah. Jadi tergantung diri kita sendiri dan lingkungan yang mensupport kita. Bagaimana cara mengubah itu kepribadiannya Mas? Ya dengan kita mencoba, contohnya kayak orang yang terlalu egois, itu ada orang terdekat yang mencoba memberitahu, terus perlahan-lahan ayo coba untuk menurunkan egonya, seperti itu sih. Jadi itu akan lama-lama dari diri kita sendiri akan terbiasa mencoba tidak egois, menerima pendapat itu sih. Mungkin Masnya punya kepribadian yang positif dan negatif, bisa dijelaskan Mas? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Untuk kepribadian positifnya itu ya Lebih condong di mananya? saya lebih ke, ya kalau saya menilai diri saya sendiri ya lebih ke positif sih. Tapi pasti ada, setiap orang ada kepribadian negatifnya lah, sisi negatifnya. Ya mungkin itu masih sedikit-sedikit saya mencoba untuk merubah, tapi ya nggak bisa 100% sih. Terus ini apa lagi? Bagaimana caranya Mas itu menghadapi yang namanya perubahan dari kepribadian positif ke kepribadian negatif? Kepribadian negatif ke kepribadian positif gitu. Cara mengubahnya, Menghadapinya. ya awalnya sulit sih, tapi ya harus belajar. Kita harus mencoba mendengarkan pendapat orang lain. Awalnya menolak, enggak sih aku nggak kayak gitu, tapi ya lama-lama kalau saya rasakan bukan satu dua orang yang bilang kayak gitu, jadi kita awal mencoba untuk belajar dari kesalahan itu pelan-pelan sih, sampai akhirnya bisa berubah jadi, ya meskipun nggak bisa 100% sih. Mungkin harapan Masnya ke depannya tentang kepribadian Masnya itu gimana? Ya semoga kepribadian negatif saya tidak membebani banyak orang lah, tidak menyusahkan banyak orang. Setidaknya nggak bisa merubah positif 100%, tapi bisalah kita ubah untuk menjadi lebih positif. Oke, terima kasih Mas karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Saya selaku penanya hari ini ucapkan selamat tinggal. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zevanya Wicaksono Rindia. Saat ini saya sedang bersama dengan ibu saya. Mungkin boleh perkenalan dulu, Ma? Iya,
Nama saya Wiwit Purwaningsih. Saya mamanya Sevanya Wicaksono Rihindia. Pekerjaan saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Waingapu, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Menurut Mama ya, apa personalitinya saya itu atau kepribadian saya itu dari kecil sampai sekarang itu seperti apa? Nah, ketika kecil, ya seperti anak-anak yang lain ya. Waktu kecil itu suka bermain dengan teman-temannya, naik sepeda, kemudian eh, suka berbagi kalau ada permainan-permainan, suka berbagi dengan teman. Terus ketika SD hemat. Nah, hemat sekali kalau dikasih uang begitu lebih suka diceleng daripada dicelengin daripada dibuat jajan. Jadi waktu SD paling banyak uang celengannya ya Sevanya. Kemudian kalau di sekolah begitu waktu masih SD ini kalau ditanya, kamu kenapa kamu nggak mau jajan? Saya mau tabung uangnya. Nah, terus kalau lihat teman jajan bagaimana? Saya nggak mau lihat begitu. Terus kemudian uang yang dikumpul-kumpul sukanya itu beli buku-buku terutama buku komik. Nah, karena ada komik, ada toko yang bekas barang-barang bekas begitu, toko ini komik yang harganya 100 kok, 1000 kok waktu itu. Nah, 1000 itu dikumpul-kumpul sampai komiknya berseri banyak-banyak. Nah, itu waktu masih SD. Kemudian waktu SMP suka sekali menggambar, kemudian main game, kemudian suka berbagi dengan teman-teman. Kalau punya sesuatu itu selalu dibagikan. Nah, Fanya termasuk salah satu anak yang paling perhatian. Kalau SMP dulu saya sakit, selalu di samping saya sudah. Untuk pegang tangan, kemudian ambilkan air, tidak jauh sudah itu. Nah, kemudian itu waktu SMP, kemudian berkembang sampai dengan SMA. Nah, untuk prestasi lumayan. SMA semakin dewasa, semakin petelaten lah, sabar terhadap adiknya, ajar adiknya berbicara, kemudian urus adik. Kalau di rumah, di kamar dengan adiknya, menemani adiknya. Kemudian dengan teman-teman juga bergaul dengan baik. Kemudian dengan kakak-kakaknya, sampai dengan tamat SMA mandiri. Kemudian tidak kikir apa maksudnya? Pelit, tidak pelit. Nah, kalau dengan saudara-saudaranya selalu berbagi, punya apa-apa berbagi. Hingga sekarang ini ya semoga kebaikan-kebaikan itu tetap. Kemudian rajin ibadah, rajin ke gereja, kemudian mandiri, ikut ini persekutuan anak remaja. Nah, itu kepribadiannya Sevanya. Oke, kalau gitu yang paling dibanggakan dari saya itu apa? Oh, saya bangga karena dari semua anak-anak yang paling sayang, yang paling dekat, kemudian paling kalau saya sakit dia yang paling perhatian,
Kemudian apalagi ya, yang saya banggakan adalah di tengah-tengah arus pergaulan sekarang tidak terpengaruh, kemudian masih rajin juga ke ibadah, ke gereja. Itu yang membanggakan buat saya. Dan semoga lebih banyak di rumah untuk membantu menjaga adik. Itu Ya. yang membanggakan saya. Oke, ya. Mungkin cuma itu saja ya pertanyaannya ya. Mungkin ada yang mau diucapkan mungkin perpisahan penutup, Mak. Ya, selamat belajar Fanya. Semoga menjadi anak yang semakin baik, semakin dewasa, sukses, dan menjadi kebanggaan orang tua, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan. Ya. Ya mungkin udah mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih ya perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Permatasari dengan NIM 21201174. Di sini saya bersama ibu saya. Silakan ibu, perkenalkan nama ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Beni Lestari, orang tua dari Adelia. Terus untuk personality kepribadian Adel selama lahir sampai sekarang apa aja yang sudah berubah? Ya sekarang sudah jadi lebih baik, lebih pandai, jadi anak yang baik. Dulu bandel, sekarang sudah menjadi lebih baik. Yang kedua, apa yang dibanggakan ibu sama Adel? Ya, dia menjadi anak penurut, terus berbakti pada orang tua. Baik, terima kasih ibu. Semoga saya menjadi anak yang lebih baik ke depannya dan bisa membanggakan kedua orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.